Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, beberapa waktu terakhir kita dikejutkan oleh tragedi yang menimpa di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Seorang siswa berusia 13 tahun berinisial MH menjadi korban perundungan yang berlangsung sejak masa orientasi sekolah, sehingga memuncak pada tindakan kekerasan ketika ia dipukul dengan kursi besi. Ia sempat koma, dirawat intensif, dan akhirnya meninggal dunia. Ini bukan hanya sekedar kabar duka, tetapi sebuah tamparan keras bagi kita semua bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak kita. Fakta-fakta kasus ini menunjukkan bahwa tindakan bullying bukan sekedar tindakan iseng. Ia adalah kekerasan yang terstruktur, yang terjadi berulang dan memiliki pola. Jika kita melihatnya dengan cara kerja sistem teknologi, semestinya sekolah memiliki algoritma perlindungan siswa yang jelas. Setiap laporan ditangani, setiap gejala dianalisis, dan setiap potensi konflik dicegah. Tetapi layaknya sistem yang mengalami bias data, seringkali laporan bullying tidak dianggap serius, dipilih-pilih, atau bahkan diabaikan. Padahal dalam dunia big data, setiap kejadian seharusnya dicatat, dianalisis, dan dijadikan dasar untuk menemukan pola. Demikian pula kasus bullying. Setiap aduan siswa adalah data penting yang tidak boleh hilang. Jika teknologi machine learning bisa belajar dari pola kekerasan digital, mengapa manusia yang memiliki empati justru sering gagal belajar dari tragedi kekerasan di sekitar mereka? Hadirin yang saya cintai, bayangkan seorang anak yang setiap hari datang ke sekolah dengan langkah gemetar, menyembunyikan ketakutan di balik senyumnya. Bayangkan pula orang tua yang setiap malam cemas menunggu kepulangan anaknya sambil berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Dan bayangkan keluarga korban yang kehilangan seseorang yang mereka cintai, yang seharusnya seseorang yang mereka cintai hanya karena sistem yang seharusnya melindungi justru membiarkan luka itu tumbuh. Perasaan sedih, marah, dan hampa tercampur dalam tragedi ini, dan kita semua turut merasakannya. Oleh karena itu, saya mengajukan sebuah hipotesis. Jika sekolah tidak membangun sistem perlindungan anak yang tegas, konsisten, dan bebas error layaknya algoritma yang benar, maka potensi kekerasan, trauma psikologis, dan bahkan kematian akan terus membayangi siswa-siswa di negeri ini. Namun, kita tidak boleh berhenti pada kesedihan saja. Kita harus memperkuat pencegahan sejak dini, menegakkan aturan anti-bullying, dan menciptakan lingkungan sekolah yang transparan. Ini bukan hanya tugas guru, sedangkan keluarga, masyarakat juga memegang peran penting dalam menciptakan ekosistem yang aman bagi anak-anak kita semua. Selanjutnya, saya ingin menutup pidato ini dengan mengajak kita semua berpikir lebih dalam lagi. Menurut kalian, langkah apa
yang paling mendesak agar dilakukan? Menurut kalian, langkah apa yang paling mendesak dilakukan agar bullying tidak lagi merenggut masa depan anak-anak kita semua? Haruskah sekolah diberi wewenang lebih tegas, ataukah kita perlu membangun sistem pencegahan yang kuat sejak dini, layaknya algoritma sosial yang harus terus diperbaiki untuk kemajuan bangsa kita semua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.